Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini saya akan membahas materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah suatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. 2. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum itu. 3. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlaku. 1. Ius constitutum, yaitu hukum positif. Yang kedua, ius constituendum. E. Berdasarkan cara mempertahankan. 1. Itu hukum material. 2. Hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. A. Hukum publik, itu 1. Hukum pidana. 2. Hukum tata negara. 3. Hukum tata usaha negara administratif. Yang keempat, hukum internasional. B. Hukum privat, yaitu sipil. 1. Hukum perdana. 2. Hukum peringanan atau dagang. 4. Tujuan hukum, yaitu tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 5. Tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Pengertian peradilan. Peradilan atau mahkamah adalah sebuah forum publik resmi di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sivil, buruh, administratif,
dan kriminal di bawah hukum. 2. Makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib. 3. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu 1. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 9 pasal 24 ayat 2, itu nomor 2 dan nomor 3. 4. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang terdiri 1. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi kedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. C. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. D. Peradilan tata usaha. Negara kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu 1. Pengadilan Tata Usaha Negara, 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari suara masyarakat dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi adalah penjabat negara. 5. Tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Kedua, pengadilan tingkat kedua. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum, itu dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. B. Lingkungan peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, kawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, yaitu 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum, 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. 1. Tegas, yaitu A. Hukuman pokok, yaitu ada 2, hukuman mati dan hukuman penjara. B. Hukuman tambahan yang terdiri, yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, yang terakhir pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata. Nyata berarti adanya peraturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.